Hai GRT Fellows, kembali lagi bersama GRT Media, memaknai fakta di balik unik peristiwa. Kalian di sini pengguna aktif Instagram bukan? Atau kalian pernah pakai fitur close friend di IG? Atau pernah juga kalian dijadiin close friend sama temen atau sahabat kalian di IG? Nah, kalau iya, kalian ngikutin nggak sih berita yang lagi hits banget di IG tentang artis-artis yang story close friend-nya tuh bocor ke publik? Oh my god! Wow! Kayak bocornya story tentang alasan Larissa Chow berpisah dari Alvin Faiz, lalu Prilly Latuconsina yang agak kecewa sama karyawannya yang nggak fast respon, terus juga hubungan Zara Adisti yang ketahuan bocor kalau dia punya hubungan spesial sama Okin. Kalau kalian ngikutin berita ini semua, gue rasa kalian udah tepat banget nonton video ini. Karena kali ini kita akan bahas tentang cepu dalam close friend melalui perspektif ilmiah. Dimana gue akan ceritain sebuah hasil penelitian kualitatif yang ngebahas apa pandangan orang yang pakai fitur close friend. Oke? Nah, gue rasa kita udah sama-sama tahu lah ya, kalau fitur close friend ini dibuat oleh si pemilik akun tanpa harus diminta konfirmasi dari orang yang dijadiin close friend. Enaknya, pemilik akun yang buat ini bisa leluasa untuk masukin dan keluarin siapa aja yang jadi daftar close friend mereka. Tapi, namanya manusia, aneh rasanya kalau kita nggak nemu orang comel di sekitar kita. Dan orang comel inilah yang sekarang lagi marak disebut cepu ya. Tapi bukan suatu wilayah di Indonesia ya. Oke. Nah, setelah gue coba lakuin penelaahan data, gue nemuin penelitian menarik terkait dengan close friend dan cepu ini. Dan penelitian ini masih seger banget, terbit tahun 2021, karya anak bangsa bernama Vicky Diania, yang judulnya Management Privacy, dalam penggunaan fitur close friend di Instagram. Penelitian ini mengungkap tentang apa isi pikiran dari orang-orang yang gunain fitur close friend, dan juga orang-orang yang dimasukin dalam list close friend. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai 5 informan secara mendalam yang nantinya dianalisis oleh peneliti. Duh, bingung banget ya, apa sih? Informan ini terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki yang punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Oh ya, gue mau kasih tahu kalau kalian belum tahu informan itu apa, itu adalah kayak sebutan orang yang diwawancarai atau partisipan dari subjek penelitian kualitatif gitu lah ya. Pokoknya orang yang diwawancarai gitu lah ya. Jadi jangan bingung kalau nanti gue sebut kata informan. Pokoknya yang ditanya-tanyain gitu. Oke, langsung aja nggak pakai lama, kita lihat langsung hasil penelitiannya seperti apa. Nah, 3 dari 5 informan itu ternyata dombean guys. Aduh. Stop it. Get some help. Jangan maaf bercanda. Oke, yang ini gue serius ya. Jadi 3 dari 5 informan ini akunnya di private dan sisanya disumbangin ke anak yatim. What? Oke. Maaf guys, maksud gue sisanya itu nggak di private ya. Nah, kelima informan ini semua pernah gunain fitur close friend, dan ketika ditanya alasan kenapa mereka pakai fitur ini, umumnya jawaban mereka adalah buat sharing momen pribadi ke orang-orang terdekat. Begitu ditanya tentang apa karakteristik orang-orang yang dimasukin ke dalam close friend, mereka menjawab bahwa yang dimasukin adalah teman dekat atau teman cerita yang mereka yakin gak akan bocor. Nah, 2 dari 5 informan tersebut juga menambahkan bahwa mereka yakin close friend-nya ini nggak jaji, nggak bakal ngehujat atau sok nasehatin atas apa yang mereka lakuin. Jadi di sini kita harus paham ya, bahwa kalau kita dijadiin close friend sama teman-teman kita, artinya mereka mungkin cukup percaya dan nyaman sama kita. Beda kasusnya kalau itu gebetan yang pura-pura masukin lo ke close friend buat caper kali ya, padahal isinya cuma lo doang. Ups. Oke. Nah, sangat mungkin isi dari story close friend itu isinya hal yang sensitif dan tabu bagi masyarakat umum. Misalnya nih ya, informan ketiga nih dia bilang bahwa dia suka julitin atasan kerjanya yang suka ngeselin. Oke. Kalau kalian biasanya apa sih yang di-share di close friend kalian? Gue mau tahu nih, anak muda zaman sekarang hobinya nge-storyin apa sih? Oke, well, terlepas dari itu semua, kenapa ya kok bisa ada cepu di close friend? Ternyata hal menarik ini diungkap melalui jawaban informan 1 dan 5.
Mereka mengungkapkan bahwa mereka ngerasa aneh ketika masuk dalam list close friend, yang orangnya itu mereka anggap kayak nggak terlalu deket gitu. Kayak informan nomor 1 nih ya, dia bilang kayak gini, I'd be like, are we close enough? Asik. Gila, bahasanya dia coy. Ini gue nggak ngada-ngada ya. Lo bisa baca di jurnalnya, informan 1 ini emang ngomong kayak gitu persis. By the way, kalau lo emang beneran mau baca jurnalnya, udah gue taruh linknya di deskripsi ya, oke? Intinya, kedua informan ini merasa bahwa mereka nggak sedekat itu. Tapi, kok malah dimasukin ke list close friend-nya? Nah, ini jadi indikasi ya bahwa ada sebagian pengguna fitur close friend yang sebenarnya masukin orang yang nggak deket-deket banget, dan ini bisa jadi malapetaka buat mereka. Meskipun kita nggak tahu pasti ya penyebab story para artis itu bocor ke publik, apakah ada cepu atau enggak, dan kalau ada siapakah cepunya, ya tentunya kontrol itu yang pegang si pemilik akunnya. Artis tersebut harus pastiin bahwa list close friend-nya bener-bener diisi sama orang-orang yang terpercaya. Dilihat dari data yang diungkapkan dari informan 1 dan 5, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kadang mungkin kita masukin orang yang nggak perlu masuk ke dalam kehidupan kita. Kita bagi cerita sama mereka yang sebenarnya sih mereka nggak peduli banget sama kehidupan yang terjadi di kita. Nah, kalau lo upload story aktivitas pribadi lo ke close friend lo, di mana nama yang ada di list itu bukan orang yang benar-benar terpercaya, sangat mungkin story lo bakal bocor keluar. Masukin orang yang salah ke dalam close friend itu adalah potensi utama hadirnya cepu dalam circle lo, dan itu bisa jadi bumerang yang bakal melesat balik arah lo. Apalagi kalau yang dicepuin artis ya. Pasti kalau bocorin story mereka, si cepunya bakal dapet cuan dari akun-akun gosip gitu. Jadi pastinya godaannya jauh lebih tinggi. Orang di close friend yang nggak setia sama pemilik artis tersebut nggak akan sungkan buat bocorin rahasia demi meraup untung belaka. Dan di sini gue mau tambahin, ketika lo share story pribadi lo, apa sih tujuan asli lo? Dengan lo ngelampiasin atau ngasih tahu aktivitas pribadi lo di story, kira-kira itu bantu lo bikin tenang nggak? Bantu lo untuk dapat simpati dan empati temen lo nggak? Kalau emang sesuai dengan tujuan lo, ya monggo aja diterusin. Masalahnya gue yakin nggak semua orang yang upload konten sensitif itu tahu persis konsekuensinya. Di penelitian yang tadi gue bahas, informan 2 dan 4, meskipun yakin dengan orang yang ada di close friend, mereka merasakan sebuah ketegangan ketika upload story ke close friend. Nah, kalau gini kasusnya balik lagi, apa yang mau lo cari? Kalau memang mau dapat adrenalin rush, kayaknya bagusan upload story ke publik, biar lebih tegang, ya kan? But no judgment ya di sini. Lo udah dewasa dan lo punya hak untuk mengambil keputusan dan menerima konsekuensi yang ada. Di satu sisi, uploadlah story dengan bijak, dan di sisi lain, jangan juga jadi cepu buat orang lain. Nah, kalau lo nyebarin story temen yang agak sensitif, hati-hati lo ya, bisa kena UU pidana sesuai dengan ketentuan pada UU nomor 19 tahun 2016. Hukumannya nggak main-main, men. Kalau yang disebar adalah konten asusila, bisa masuk jeruji besi paling berat 6 tahun. Dan atau denda 1 miliar. Kalau yang disebar bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, bisa kena kurung maksimal 4 tahun dan atau denda 750 juta. Jadi jangan asal SS, screenshot, terus sebar aja tanpa tanggung jawab. Karena begitu lo udah jadi terpidana, nggak ada kata lambaikan tangan ke kamera. Ya, karena ini bukan uji nyali di Trans TV, Ferguson. Oh ya, satu lagi. Karena generasi ini sangat dipenuhi oleh manusia dengan story bahagia, namun hati yang duka lara, gue mau ngingetin bahwa jangan lupa untuk lihat orang di sekeliling lo, yang lo sayangin. Coba share ke mereka momen sensitif secara personal, bisa lewat telepon, chat, atau ketemu langsung. Pasti hasilnya akan lebih fulfilling dan bermakna dibanding sekedar upload story yang justru punya risiko tersendiri. Kecuali lo udah yakin bahwa upload story bisa bantu menuhin tujuan pribadi lo. Ya, itu sah-sah aja buat itu. Gue rasa cukup ya pembahasan kita tentang cepu di close friend kali ini. Kalian juga pernahkah ngerasain yang kayak informan rasain dalam penelitian tadi? Masuk close friend orang, tapi kok nggak ngerasa deket-deket amat ya sama orangnya? Atau pernah juga nggak dicepuin kayak artis-artis yang gue sebut tadi? Kita lanjut ngobrol di kolom komentar ya. Dukung terus JRT Media dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Gue Alan, bye-bye JRT Fellows, and have a nice day!